mulai gerak di atas panggung, suara mah belakangan ya. Maka dari itu, Iqbal Ramadan tidak akan lagi membawakan lagu-lagu dari musisi-musisi yang pro-Zionis atau Israel. Hello everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Dan yang nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Everything is good kan? Dan mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih. Entah itu karena lagi sedih, lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, jangan menyerah. Oke guys, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang Iqbal Ramadan. Akan ada dua topik mengenai Iqbal Ramadan. Yang pertama adalah tentang bagaimana dirinya yang mendapatkan kritikan atau hujatan dari netizen. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana dirinya yang baru lulus. Untuk pertama mungkin kita bisa mulai dulu mengenai Iqbal Ramadan yang dikritik oleh netizen. Ini kok bisa gitu Iqbal itu dikritik sama netizen? Alasannya apa sih? Nah teman-teman, usut punya usut, Iqbal itu dikritik usai menyanyikan lagu Justin Bieber yang Baby. Jadi guys, ternyata acara yang pas Iqbal nyanyi Justin Bieber yang Baby, itu acaranya kayak karaoke gitu teman-teman. Jadi ya dia nyanyi sama penontonnya gitu, nyanyiin lagu Baby bareng-bareng. Mungkin itu kali ya konsepnya, I guess so. Karena kan konsepnya juga karaoke ya. Yang namanya karaoke ya udah gitu, kita nyanyi bareng-bareng ya nggak sih? Namun nih teman-teman, sayangnya untuk nyanyian Iqbal itu banyak banget dikritik oleh netizen. Banyak banget yang menganggap, oh kok suaranya gini, kok suaranya gitu, kok ada yang kurang, lu ganteng, lu aman. Pokoknya banyak banget deh teman-teman komentar-komentar dari netizen. Dan mungkin kita bisa nonton kali ya videonya dan juga nilai bersama-sama. By the way, kalau seandainya reaction ini hilang, berarti kena copyright teman-teman. Karena video Iqbal ini mengandung materi lagu Justin Bieber yang Baby. Dan itu bisa kena copyright teman-teman. Gak bisa kita puterin dengan gamblang di setiap video. Tapi coba kita nonton aja dulu, semoga nggak kena copyright. Oh, oke. Oke, itu cuplikan yang pertama ya. Terus coba kita nonton lagi cuplikan yang lain. Ketika disuruh ikut nyanyi, tapi gak hafal lirik rapnya. Yang ikutan nyanyi parah sih. Oke, cuman itu doang. By the way, jangan salah paham ya. Yang aku ketawain tadi adalah orang yang ikut nyanyi. Coba kalian dengerin ya. Yang ikut nyanyi pas bagian nge-rapnya itu kacau banget. Ini aku banget sih. Pas nyanyi rap biasanya kita kayak gitu. Yang penting ikutan ya mbak ya, semangat. Aku salut sih, ini ngingetin sama diriku sendiri. Kalau nyanyi rap pasti kayak gini, bla 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 bla. Anyway, jadi seperti itulah bagaimana cuplikan yang menampilkan Iqbal yang menyanyikan lagu Justin Bieber yang Baby. Setelah aku dengerin, ternyata nggak seburuk yang dipikirkan oleh netizen ya. Karena kalau aku baca komentar-komentar dari netizen itu katanya that's very bad gitu. Tapi setelah aku nonton, maksudku nggak seburuk yang dipikirkan oleh netizen. Oke, dan bukan bermaksud membela atau bagaimana. Pas saat Iqbal kayak nyodorin mic-nya ke penonton, mungkin karena konsep acaranya kali ya. Karena konsep acaranya karaoke, jadi ya dia emang ngajakin penontonnya untuk nyanyi bareng gitu ya nggak sih guys? Aku juga nggak tahu ya bagaimananya. Tapi mungkin dikarenakan konsep acaranya karaoke, jadi ya dia pas nyanyi sebentar, habis itu nyodorin ke penonton-penonton yang lain untuk ikut nyanyi. Maybe like that. Dan coba kita baca ya teman-teman beberapa komentar dari netizen. Tapi suaranya Iqbal biasanya nggak gini kok katanya guys. Oh karena ini ternyata nggak mau join TBA, dah berubah suara Mubal. Lu ganteng lu aman. Woi Justin Bieber gue jangan sampai tahu nih. Iqbal fokus main film aja ya. Temanya kan karaoke, bener ya? Mungkin karena temanya karaoke kali ya kayak gitu ya. Gue kira konsepnya kayak seseruan. Jadi kalaupun suara jelek atau gak enak tetap bisa on stage karena emang nyanyi bareng kan. Dari dulu juga gini be aja suaranya tapi seru kok. Bawa selendang pro Palestina tapi malah nyanyiin lagu orang yang pro Israel. Kocak emang.
Lu ganteng, lu aman, gak nyanyi pun bakalan dibilang bagus. Modal gerak di atas panggung, suara mah belakangan ya. Turunin nadanya tuh, kasihan itu bukan reach-nya dia. Bener sih, mungkin bukan range-nya Iqbal kali ya. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini, nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan di sini untuk Iqbal itu sudah minta maaf guys. Dan coba kita baca ya bagaimana perminta maaf dari Iqbal Ramadan. Halo teman-teman, semoga sehat selalu ya. Aku ingin menjelaskan beberapa hal terkait video berkaraoke yang tersebar dan juga dibahas tentang aku yang membawakan lagu Baby dari Justin Bieber sambil menggunakan shawl dengan atribut Palestina. Pertama-tama aku minta maaf nih sedalam-dalamnya. Kesalahanku yang tidak melakukan cross check lebih lanjut tentang Justin Bieber yang ternyata adalah pro-Zionis atau Israel, dan membawakan lagunya terkesan sebagai bentuk aku mendukung seniman atau musisi yang ternyata bertolak belakang 180 derajat dengan value dan prinsipku untuk selalu mendukung kedaulatan dan hak asasi manusia di Palestina. Yang kedua nih, tidak ada tujuanku sama sekali untuk menodai dukunganku terhadap Palestina. Berkaraoke bersama Leo adalah kesempatan untukku menyapa teman-teman di daerah atau dimanapun, sambil bersenang-senang bersama, membawakan lagu-lagu yang di-request oleh audiens. Seperti apa background musisi asli yang membawakan lagu-lagu ini memang luput dari perhatianku. Maka dari itu, Iqbal Ramadan tidak akan lagi membawakan lagu-lagu dari musisi-musisi yang pro-Zionis atau Israel. Riset tentang seniman akan dilakukan dan dipastikan sebelum dibawakan di panggung berkaraoke manapun. Yang terakhir, terima kasih nih karena sudah diingatkan ketika aku salah. Sebagai seorang figur dan seniman, adalah tanggung jawabku untuk menggunakan platformku dengan sebaik-baiknya, dan adalah resiko untukku ketika dikritik secara konstruktif dan juga membangun agar bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Tanpa mengurangi rasa hormat, dukungan dan doaku tetap bersama Palestina dan semua yang terjajah di sana. Lepas dari suku, ras dan agama mereka, dari laut sampai samudera, Palestina akan merdeka. Sincerely, Iqbal Ramadan. Oke, jadi di sini Iqbal Ramadan itu minta maaf tentang dia yang menyanyikan lagu dari orang yang pro-Zionis. Karena as you know bahwa Justin Bieber memang pro-Zionis ya teman-teman. Terus di sini ada yang komen kayak gini. Jadi yang dipermasalahin orang-orang itu suaranya atau Justin Bieber sih? Dua-duanya sih teman-teman. Karena seperti komentar yang kita baca tadi, memang ada juga yang mengkritik bagaimana suara dari Iqbal, dan ada juga yang mengkritik tentang bagaimana Iqbal yang pakai shawl Palestina atau mensupport Palestina seperti itu, tapi malah nyanyiin lagu Justin Bieber, yang mana Justin Bieber ini adalah pro-Zionis atau Israel. Jadi memang dua-duanya permasalahannya. Namun di sini Iqbal itu hanya meminta maaf tentang bagaimana dirinya yang membawakan lagu Justin Bieber yang ternyata adalah pro-Zionis seperti itu. Jadi sekarang sudah clear tentang hal itu guys? Oke, sudah clear ya. Dan lanjut ke topik yang kedua tentang Iqbal, yaitu tentang bagaimana dirinya yang sudah wisuda. Nah di sini ada artikel dari Tempo.com yang sudah membahas tentang hal itu. Di dalam artikelnya Tempo disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, Iqbal akhirnya wisuda nih usai dinyatakan lulus sarjana di Monash University, Melbourne, Australia. Diketahui nih guys, bahwa Iqbal itu lulus setelah menempuh pendidikan di jurusan media komunikasi sejak tahun 2019 yang lalu. Saat ini dia tuh resmi menyandang gelar Bachelor of Media Communication atau BMC, yaitu sarjana komunikasi media. Dan selain itu, cerita perjuangan Iqbal belajar di luar negeri juga sudah dibagikan oleh sang manajer yang bernama Dinda Kamil. Dalam unggahannya di Instagram Story, sang manajer turut bahagia mengantar dan juga menyaksikan momen kelulusan dari Iqbal. Pada momen spesial, ia juga mengenang kembali awal mula Iqbal sampai di Melbourne. Dan arsip foto dari fotografer Josh Felix yang diunggahnya juga menggambarkan bagaimana perjuangan Iqbal dari tahun 2019 hingga sekarang. Lebih lanjut, sang manajer menuliskan, Februari 2019, Day One mendarat di Melbourne with Bunda, Bapak, dan Ed Iqbal. Belum ada rumah, masih Airbnb di dekat kampus. Dan setelah itu nih guys, mereka juga katanya pesan taksi dengan harga yang cukup mahal karena ditipu oleh supir. Lalu Iqbal bersama keluarganya ini belanja perlengkapan untuk kebutuhan sehari-hari di perantauan. Lebih lanjut, Dinda menuliskan, ini kayaknya dia itu atau dia ceri di Melbourne. Jadi kita harus belanja persiapan ini itu untuk si anak rantau. Ini tuh malam banget sampai tutup. Dan pas pulang, semua pintu udah ditutup guys. Jadi kita pun harus melalui proses panjang jalan kaki yang panjang sambil dorong troli. Selain itu nih, Dinda Kamil juga cerita bahwa mereka bersama-sama mengunjungi kampus Iqbal naik kereta di tengah hujan. Untuk pertama kalinya, Iqbal datang ke kampus tercinta yang cukup besar. Dan sambil kuliah, Iqbal juga tetap bekerja sebagai public figure. Ia masih syuting kok, meskipun sudah berkuliah di Melbourne. Dinda lebih lanjut menceritakan, sejak Februari 2019, kalau ada job yang masuk, semua produksi syutingnya kita lakukan semua di Melbourne. Gak terasa ya waktu cepat berlalu, mulai dari pindah ke Melbourne, lalu masa-masa pandemi, nyari rumah dekat kampus, Caulfield, dan segala kerempongan bolak-balik Jakarta. Dari Februari 2019 sampai akhirnya tibalah hari ini, at Iqbal Graduation. Dan guys, Iqbal juga katanya beberapa kali harus terbang nih ke Indonesia dikarenakan pekerjaannya, baik itu sebagai penyanyi ataupun sebagai aktor. Setelah hampir 5 tahun berlalu, ia pun kembali mengunjungi kampusnya untuk diwisuda.
Dan sekali lagi, congratulations untuk Iqbal Ramadan. Anyway teman-teman, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Songki pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.